warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, ya? Masih semangat nih? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ada matanya, nikmat ada telinganya, nikmat bisa hadir di majlis ilmu. Ini semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya wa in ta'uddu, dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung. Kita bisa bagaimana nikmat pendengaran kita terbatas ya. Coba seandainya kita bayangkan ya, kita bisa mendengar dengan radius berapa kilometer gitu ya. Kira-kira bisa nggak tidur kita? Bisa. Nikmat mata ya kan, terbatas juga ngelihatnya. Kalau ada penghalang, ada tembok dan sebagainya, kita nggak bisa nembusnya. Bayangin nih, kalau seandainya kita bisa nembus ya, bisa melihat jin, setan dan seterusnya, kira-kira bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita apa? Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara rasa syukur kita adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah terkait dengan interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita di rumah ya kan, kemudian tidak pernah kita berkomunikasi antara bapak dengan anak, antara anak dengan ibu, kira-kira terjadi keharmonisan nggak? Tidak. Ya. Maka perlu yang namanya komunikasi ataupun interaksi. Ketika bapak ibu ya berada di Sahara Kafilah ini, kemudian belum pernah merasakan umroh bersama Sahara Kafilah, ya kira-kira bisa nggak kemudian mempromosikan kafilah? Mungkin akan beda ya kan, ketika udah berinteraksi seperti ini, udah ada taklimnya, udah merasakan ya kan, luar biasa Sahara Kafilah dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ada yang namanya interaksi, hubungan ataupun komunikasi. Nah, sama ya, kita bagaimana akan bisa mempromosikan, akan mengatakan ya, bahwa Al-Quran itu the best ya? Al-Quran itu luar biasa, tapi kita apa? Jarang membaca Al-Quran, ya, jarang membuka terjemahannya, jarang mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana kita akan bisa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada istilah di sana, tak kenal maka sayang. Tak kenal maka tak taruh. Sama aja sebenarnya. Ya. Tidak kenal maka kenalan dulu ya. Maka kita pada kesempatan kali ini kita ingin mengenal dulu ya Al-Quran itu apa ya kan. Kemudian bagaimana kok tiba-tiba menjadi Al-Quran yang seperti sekarang kita Al-Quran dari kata-kata qara'a ya. Qara'a ya qra'u qira'atan Qur'anan. Ya, itu secara bahasa. Artinya apa? Mengumpulkan. Dari satu ayat yang ditulis oleh para sahabat, ya, kemudian dikumpulkan menjadilah sekarang Al-Quran seperti yang kita lihat. Itu secara bahasa. Kemudian Al-Quran
secara istilah. Apa itu secara istilah? Kalamullah al-mujiz al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqulu ila bitawatur. Ya. Kita bisa melihat dari definisi ini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu yang melemahkan, yang menjadi mukjizat. Setiap nabi dan rasul itu mereka apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Nabi Musa ada bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Karena apa? Kaumnya ketika itu adalah terkenal dengan ahli sihir. Ketika ahli sihir itu dihadapkan dengan mukjizatnya Nabi Musa, mereka apa? Tiba-tiba para penyihir itu beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Karena para pesihir itu tahu mana sihir yang memang sihir dan yang hakiki. Yang kemudian diancam oleh Firaun. Kalian kok beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun? La usallibannakum, saya akan salib kalian. Ini mukjizat siapa? Nabi Musa. Nabi Isa diberikan mukjizat, bisa menghidupkan yang telah meninggal, menyembuhkan penyakit lepra. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya itu suka dengan syair, dengan kata-kata yang indah. Maka kemudian turunlah Al-Quran yang membungkam ini semuanya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu al-mujiz, al-munazzal, ya, yang diturunkan ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang sedikit ya. Biwasitati di sini. Biwasitati Jibril, ya. Ya, dengan perantara malaikat Jibril. Ya, maka dia disebutkan Ruhul Amin. Ya. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang tugasnya adalah tadi apa? Menyampaikan wahyu. Maka tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fi, ya, ada malaikat itu yang mereka tugasnya bertasbih, ada yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Ini malaikat Jibril, dia tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, ini bedanya antara Quran dan Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kalau kita baca Quran ya sudah, ya. Artinya nggak dapat pahala, capek juga dapat capeknya, ya kan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu dinilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berapa itu? 3 huruf. Berapa? 30 kebaikan. Al-manqulu alaina bitawatur. Yang dipindahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada sahabat kepada tabi'in. Tapi kepada siapa? Tabi'in. Terus sampai kepada guru-guru kita. Itu disampaikan dengan secara tawatur. Contohnya ada kabar bahwa Ka'bah itu ada. Ada nggak yang bisa mengkiri? Nggak ada. Kenapa? Orang-orang bisa meriwayatkan semua dengan